Bismillahirrahmanirrahim. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Kifayatul Awam. Alhamdulillah sudah sampai di sifat Allah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, al-baqa. As-sifatus salisatul wajibatu lahu ta'ala al-baqa. Bermula sifat yang ketiga yang wajib ianya sifat baginya Allah Ta'ala itu baqa. Baqa, kekal. Wa maknahu, dan bermula maknanya baqa itu adamul akhiriyati, itu tidak ada akhir, tidak berakhir, abadan, tetap selama-lama. Wa maknahu, bermula maknanya baqa itu adamul akhiriyati lil wujud, tidak ada akhir bagi wujud. Makna baqa, tidak ada akhir bagi wujud. Kalau baqa maknanya tidak ada akhir bagi wujud. Kalau Allah baqiyan itu apa maknanya? Fa makna qaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudih. Maka bermula makna qaunillahi ta'ala baqi itu annahu, bahwasanya Allah itu la akhira, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Allah abadan abadi. Keberadaannya tanpa awal, kewujudannya tanpa akhir. Wad dalilu ala baqaihi ta'ala, dan bermula dalil atas baqa, atas kekalnya Allah Ta'ala itu annahu, sungguhnya Allah lau jaza ayyalhaqahul adam, jikalau bolehlah bahwa menghubung akannya Allah oleh ketiadaan. Ini bahasa kita, jikalau boleh Allah mati. Lau jaza, jikalau bolehlah ayyalhaqahu, terhubung akannya Allah oleh ketiadaan, andaikan Allah boleh tiada, lakana hadisan, sungguh ada ianya Allah itu hadis. Sesuatu yang boleh tiada itu namanya baharu, seperti manusia ada matinya. Kalau Allah baharu, fayaftakiru ila muhdisen, maka perlu ianya Allah kepada yang membaharukannya. Kalau Allah perlu kepada yang membaharukannya, wa yalzamud dauru awit tasalsul, dan terjadilah lazimlah oleh dur dan tasalsul, atau tasalsul seperti di belakang qidam dulu kan. Kalau Allah kita katakan hadis, kemarin terjadi dur, kita udah paham apa dur apa tasalsul. Dur berputar-putar, tasalsul sambung menyambung, nggak ada akhir. Begitu juga kalau kita bilang Allah itu mati. Kalau Allah mati berarti Allah hadis. Kalau Allah hadis perlu kepada yang menghadiskannya, yang membaharukannya. Terjadi lagi dur dan tasalsul. Wa qad taqaddama ta'rifu kulli wahidin minhuma, dan sungguh telah terdahululah oleh mentarifkan tiap-tiap satu dari keduanya, daur dan tasalsul, fi dalilil kidami, di dalil kidam. Wa tawdihuhu, dan bermula penjelasannya dalil itu, anna syai'al ladzi, bahwa sungguh sesuatu yang yajuzu alaihi, yang boleh atasnya sesuatu oleh ketiadaan, adamu, fa'il yajuzu. Anna syai'al ladzi yajuzu alaihi al-adamu, bahwa sungguh sesuatu yang boleh atasnya oleh ketiadaan, yantafi anhul kidamu, niscaya ternafi darinya sesuatu oleh kidam. Jadi kidam dahulu, sesuatu yang wajib ada. Sesuatu yang wajib ada, kalau pada akhirnya dia tiada, berarti keberadaannya kan tidak wajib. Yang namanya wajib mesti ada terus, nggak boleh tiada kan. Kalau sesuatu itu boleh tidak ada pada akhirnya, berarti keberadaannya, kewujudannya nggak wajib, jaiz. Kayak kita makhluk kan, kita bisa mati, berarti kehadiran kita tidak penting. Boleh ada, boleh tiada. Ini sungguh sesuatu yang boleh atasnya oleh ketiadaan, ternafi darinya sesuatu oleh kidam. Kenapa? Lianna kullaman lahikahul adam, karena setiap zat yang terhubung akannya zat oleh ketiadaan, yakunu wujuduhu jaizan, niscaya adalah wujudnya wujudnya zat itu jaiz. Itulah sesuatu yang bisa mati, berarti keberadaannya itu harus, nggak wajib.
Yang wajib ada ya harus selalu ada, nggak boleh nggak ada, kan itu yang namanya wajib. Nah itu beliau menyatakan. Karena setiap setiap zat lahikahul adam yang terhubung akannya oleh ketiadaan, yakunu wujuduhu nisi adalah wujudnya wujudnya zat itu jaiz. Wa kullu jaizil wujud yakunu hadisan, dan bermula setiap yang harus wujudnya itu yakunu ada ianya. Yang jaiz wujud itu baharu juga. Jadi sama dengan kalau Allah boleh mati berarti Allah jaiz nanti. Wa kullu jaizil wujud, bermula tiap yang boleh wujudnya, artinya tidak wajib, itu yakunu ada ianya. Tiap yang jaiz wujud itu hadis. Wa kullu hadisin yaftakiru ila muhdis, dan bermula setiap yang baru itu perlu ia kepada yang membaharukannya. Wa huwa ta'ala sabata lahul qidamu, dan bermula dianya Allah Ta'ala itu sabata telah sebut baginya Allah al-qidamu oleh qidam bid dalilil mutaqaddimi dengan dalil yang terdahulu itu. Ini dhabitnya mutaqaddim. Tapi biasanya kita baca mutaqaddam ya. Mutaqaddam maknanya didahulukan. Mudah-mudahan sama aja. Bahwa dianya Allah Ta'ala itu sabata telah sebut baginya Allah oleh qidam bid dalilil mutaqaddim dengan dalil yang terdahulu. Dalil terdahulu telah menunjukkan bahwa Allah wajib qidam. Jadi kalau kita bilang Allah boleh mati berarti Allah nggak wajib qidam. Makanya nggak boleh, mesti Allah itu kekal. Wa kullu ma sabata lahul qidamu istahala alaihi al-adamu, dan bermula setiap sesuatu yang telah sebut baginya oleh qidam niscaya mustahil kepadanya oleh adam. Fadalilul baqa'i lahu ta'ala huwa dalilul qidam, maka bermula dalil baqa baginya Allah Ta'ala huwa dianya dalil baqa, itulah dalil qidam. Dalilnya sama. Jadi makin ke depan insyaallah makin mudah kan? Karena banyak sifat-sifat Allah yang dalilnya daur dan tasalsul. Wa hasiluhu an taqula, dan bermula kesimpulannya dalil itu bahwa engkau mengatakan laulam yajib lahul baqa'u, jikalau tidak wajib baginya Allah oleh baqa, tidak wajib kekal. Bagaimana maksud tidak wajib baqa? Bi angkana yajuzu alaihi, bi angkana dengan bahwa ada ianya baqa itu yajuzu boleh ianya baqa atasnya Allah. Nah itu. Jikalau tidak wajib bagi Allah oleh baqa. Bagaimana maksud tidak wajib? Bi angkana dengan bahwa ada ianya baqa. Isim kana kembali ke baqa. Dengan bahwa ada ianya baqa itu yajuzu, boleh ianya baqa di atasnya Allah. Artinya kita bilang Allah bersifat dengan baqa sifat jaiz, boleh baqa boleh tidak. Lantafa anhul qidamu, sungguh ternafi darinya Allah oleh qidam. Kalau Allah enggak wajib abadi berarti ada Allah pun enggak wajib terdahulu, berarti Allah baharu. Wal qidamu la yasihu intifa'uhu anhu ta'ala, dan bermula qidam itu tidak salah oleh ternafinya qidam darinya Allah Ta'ala. Sementara qidam dengan dalil di atas, enggak sah kita bilang Allah enggak qidam. Kalau kita bilang Allah itu enggak ada permulaan, kalau kita bilang Allah ada permulaan, kalau ada permulaan berarti kan bukan qidam. Kalau qidam enggak ada permulaan. Kalau kita bilang Allah ada awalnya berarti nanti harus dicari siapa yang menciptakan Allah. Terjadi lagi dur, terjadi lagi tasalsul kan? Nah, makanya kata beliau wal qidamu la yasihu intifa'uhu, dan bermula qidam itu tidak salah oleh menafinya qidam, oleh ternafinya qidam darinya Allah Ta'ala. Kenapa? Lid dalilil mutaqaddimi, karena dalil yang telah terdahulu yang dalil. Wa hadha huwa dalilul ijmali lil baqa, bermula ini dianya ini itulah dalil yang ijmali bagi baqa. Baqa alladzina kepada dalil yang hada bermula ini huwa itu dianya ini itulah dalil ijmali, dalil yang ijmali bagi baqa. Dalil yang yajibu ala kulli syakhsin, yang wajib kepada setiap orang yang balik berakal mukallaf, yang wajib kepada setiap orang ayya'lamahu, oleh bahwa mengetahui akan yang ini dalil. Wa hakadha kullu aqidatin, dan demikian pula itu setiap akidah. Yajibu ayya'lamaha, wajiblah bahwa mengetahui ianya si mukallaf akannya akidah, wa ya'lama dalilaha, dan mengetahui ia akan dalilnya akidah yang ijmali. Ini paling kurang kita tahu dalil yang ijmali untuk setiap akidah. Fa idza arafa ba'dal aqaidi bidalilih, bila mengenal ianya si mukallaf akan sebahagian akidah doang, bidalilihi dengan dalilnya sebahagian. Walam ya'rifil baqiyah, dan tidak mengenal ia akan sisa akidah dengan dalilnya. Walam ya'rifil baqiyah, dan tidak tahu ianya si mukallaf akan yang ketinggalan bidalilihi dengan dalilnya.
dengan dalilnya baqi. Lam yakfi fil imani, niscaya tidak memadai ianya si mukallaf fil imani dalam iman. Ala ra'yin di atas pendapat, ala ra'yiman di atas pendapat orang, lam yaktafi bit taklid yang tidak mencukupkan ia, yang tidak memadakan ia dengan taklid. Kita tahu sebahagian akidah bersama dalilnya, sebahagian akidah lain kita nggak tahu. Baik nggak tahu akidahnya atau nggak tahu akidah bersama dalilnya. Nah, itu iman kita nggak sah. Belum cukup, belum memadai menurut pendapat ulama yang menyatakan tidak memadai taklid. Seperti Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Nah itu. Yang keempat, al-mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Berbeda Allah Ta'ala bagi segala makhluk. As-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu. Bermula sifat yang keempat yang wajib ia baginya Allah Ta'ala itu al-mukhalafatu. Berbeda lil hawadisi bagi yang baharu. Ail makhlukati, berbeda bagi makhluk. Nah, kita harus meyakini kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya. Fallahu Ta'ala mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin. Maka bermula Allah Ta'ala itu berbeda ia bagi setiap makhluk. Apa makhluk itu? Min insin, manusianya. Wa jinnin, jinnya. Wa malakin, malaikatnya. Wa ghairiha, dan lainnya. Benda-benda, gunung, laut, segala macam. Allah berbeda bagi seluruh makhluk. Fala yasihu tisafuhu ta'ala bi awsafil hawadisi. Maka tidak salah oleh bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat baharu, sifat-sifat makhluk. Hawadis. Maka tidak salah oleh bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Min masyin, berjalan. Jadi Allah itu tidak berpindah-pindah, tidak pula menetap. Maka itu menetap juga sifat makhluk. Min masyin, berjalan, wa qu'udin, duduk, wa jawariha, anggota badan. Bahwa Ta'ala munazzahun, maka bermula dianya Allah Ta'ala itu munazzah, itu yang dibersihkan, yang suci. Anil jawarih, dari anggota badan. Min famin wa ainin, dari mulut. Wa ainin, mata, wa uzunen, kuping, wa ghairiha, dan lain-lain. Ini ahli sunnah wal jamaah, mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah tegas dalam bab ini. Mereka membebaskan Allah. Allah tidak boleh bersifat Allah adalah punya mulut, punya mata. Akan berbeda dengan Wahabi. Wahabi Allah punya dua mata, Allah punya betis, Allah punya apa lagi? Punya lambung, ya hasrata. Ma farratna fi jambillah, kan begitu mereka. Ini enggak tegas. Bahwa Ta'ala, maka dianya Allah Ta'ala itu munadzahun, bersih, anil jawarah, dari anggota. Min famen, mulut, wa ainen, mata, wa uzunen, kuping, wa ghairiha, lain-lain. Itu termasuk lambung di sana, betis, qadam, kan. Wahabi juga mengisbatkan qadam bagi Allah. Tentang hadis neraka berteriak enggak mau berhenti hingga Allah menaruhkan kakinya. Ngeri kan? Faqullu ma khatara bibalik, maka bermula setiap apapun yang terbetik ia, terlintas ia, bibalika, di hatimu, min tulen, dari panjang, wa ardin, lebar, wa qisarin, pendek, wa samnin, gemuk, fallahu ta'ala bi khilafi, maka bermula Allah Ta'ala itu dengan sebaliknya, sebaliknya yang terlintas dalam pikiranmu. Allah enggak seperti itu. Nah, itu intinya. Biasa yang sering kita dengar, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik, ya. Setiap apa yang terlintas di hatimu, Allah enggak seperti itu. Karena hatimu makhluk, apa yang kau bayangkan itu masih makhluk. Tanazzahallahu Ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Maha suci Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat makhluk. Sekarang perlu kepada dalil. Apa dalilnya kalau Allah itu berbeda dari makhluk? Wad dalilu ala wujubil mukhalafati lahu Ta'ala. Bermula dalil kepada wajib berbeda baginya Allah Ta'ala, berbeda dengan makhluk itu annahu. Wah, sungguh hal dan sya'an. Lau kana syai'un minal hawadis. Jikalau adalah sesuatu dari makhluk itu yumasiluhu, menyamai ia akannya Allah Ta'ala. Andaikan ada sesuatu dari makhluk yang sama dengan Allah. Atau sebaliknya, misalkan Allah menyerupai sesuatu dari makhluknya. Idza kana Allah Ta'ala, artinya apabila adalah Allah Ta'ala itu lau furida, jikalau ditakdirkan. Ini hanya takdir, enggak terjadi. Lau furidat tisafuhu, jikalau ditakdirkan akan bersifatnya Allah Ta'ala, bisyai'in mimma tasafa bihil hadis, dengan sesuatu dari ma yang bersifat dengan nyama oleh makhluk. Jikalau ditakdirkan ittisafuhu, bersifatnya Allah Ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu dari ma yang bersifat dengan nyama oleh makhluk, lakana hadithan, tunggu adanya Allah itu baharu juga. Andaikan kita menyatakan Allah bersifat dengan sifat makhluk, sesuatu aja, sedikit aja dari sifat makhluk, berarti Allah seperti makhluk juga kan? Ya, nah itu.
Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan laftaqara ila muhdisin. Kalau Allah memiliki sifat makhluk, berarti Allah seperti makhluk. Kalau Allah seperti makhluk, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, Allah perlu kepada muhdis. Terjadi lagi dur dan tasalsul, kembali ke dalil qidam di atas. Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan laftaqara ila muhdisin. Dan bila adalah oleh Allah Ta'ala itu hadis baru, laftaqara, sungguh perlu ianya Allah kepada muhdis. Wa muhdisuhu. Wa muhdisuhu ini atau kepada fa'il iftaqara, ya. Dan sungguh berhajat ianya muhdis, dan sungguh berhajatlah oleh muhdisnya Allah kepada muhdis lagi. Apabila adalah Allah Ta'ala itu baru, laftaqara, sungguh perlu ianya Allah kepada muhdis. Wa muhdisuhu, itu maknanya dan sungguh berhajat oleh muhdisnya Allah kepada muhdis lagi. Tapi kenapa bisa nggak atah kepada fa'il mustatir? Tapi udah diselang oleh ila muhdisin, kan? Nggak harus diselang oleh dhamir, yang penting diselang, ya. Laftaqara ila muhdisin, laftaqara muhdisuhu ila muhdis. Itu kalau kita atur. Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan laftaqara ila muhdisin, waftaqara muhdisuhu ila muhdisin. Dan perlu juga oleh yang menciptakannya Allah tadi kepada pencipta lain. Wa hakadha, dan demikian seterusnya, sambung menyambung, disebut tasalsul. Wa yalzamud dauru awit tasalsulu, dan lazimlah oleh terjadi dur atau tasalsul. Wa kullun minhuma muhalun, bermula tiap-tiap satu dari keduanya daur dan tasalsul itu mustahil. Wa hasilu hadzal dalil, bermula kesimpulan ini dalil itu antaqula, bahwa engkau mengatakan lau syabahallahu ta'ala hadisan, jikalau menyerupai oleh Allah Ta'ala akan yang baharu minal hawadis, dari makhluk-makhluk, fi syai'in, pada sesuatu, lakana hadisan mislahu, sungguh ada ianya Allah itu baharu, mislahu, sepertinya hawadis juga. Jikalau menyerupai oleh Allah Ta'ala akan hadisan, akan yang baharu dari makhluk pada sesuatu, lakana, sungguh ada ianya Allah itu hadisan, itu yang baharu juga, mislahu, sepertinya yang hadis dari makhluk. Jadi mislahu kembali ke hadisan minal makhluk. Kenapa? Li'anna majaza ala ahadil mislaini, karena ma yang boleh ia nyama kepada salah satu dari dua yang sama, itu jaza, boleh ia nyama di atas yang lain. Nah, Allah menyerupai manusia, ini bahasa jelasnya. Jikalau menyerupai oleh Allah Ta'ala hadisan kan makhluk, katakanlah makhluk itu manusia. Andaikan Allah sama dengan manusia udah pasti baharunya, berarti Allah baharu juga manusia, kan gitu. Kalau Allah menyerupai manusia kita udah tahu kalau dia itu baharu, berarti Allah baharu juga seperti manusia. Kenapa? Karena Allah mirip manusia, jadi sesuatu yang sebut pada manusia harus sebut pada Allah, itu namanya mislaini. Allah menyerupai manusia, berarti Allah bisa disebut baharu sebagaimana baharunya manusia. Kenapa Allah seperti manusia kalau sama dengan manusia? Ini li'anna majaza ala ahadil mislain, karena ma yang boleh ya di atas salah satu dari dua yang sama. Tadi kita bilang Allah sama dengan manusia. Jadi kalau manusia makhluk, berarti Allah juga mesti makhluk, atau paling kurang kalau manusia itu baharu, Allah juga harus baharu. Li'anna ma, karena sesuatu yang boleh ya kepada salah satu dari dua yang sama, jaza boleh ya di atas yang lain. Wa hudusuhu ta'ala mustahil, dan bermula baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Nggak tahu ini saya ngomongnya kacau apa enggak. Wa hudusuhu, dan bermula baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Li'annahu ta'ala wajibun lahul qidam, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu wajib baginya Allah oleh qidam. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu wajib lahu baginya Allah oleh qidam. Sesuatu yang wajib qidam berarti mesti berbeda dengan makhluknya. Karena semua makhluk itu enggak qidam pada awal. Wa idzan tafa'anhu ta'ala al-hudusu, apabila ternafi darinya Allah Ta'ala oleh hudusu kita baca fa'il intafa. Wa idzan tafa'anhu, bila ternafi darinya Allah Ta'ala oleh hudus, sabata mukhalafatuhu, niscaya sebutlah oleh lawannya hudus. Niscaya sebutlah oleh yang sebaliknya hudus. Atau gini cara maknanya. Idzan tafa, bila ternafi darinya Allah Ta'ala oleh hudus, sabata mukhalafatu, niscaya sebutlah oleh berbedanya Allah Ta'ala bagi hawadis, bagi makhluk. Itu yang benar.
Apabila ternafi darinya Allah Ta'ala oleh hudus, nggak mungkin Allah Ta'ala hudus. Karena sudah ada dalil bahwa Allah Ta'ala kidam. Manusia sebutlah oleh berbedanya Allah Ta'ala bagi makhluk. Berarti Allah tidak sama dengan makhluk. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadisi musyabahatun fi syai'in. Kataan. Maka tidak ada antaranya Allah Ta'ala dan antara makhluk itu musyabah, itu menyerupai pada sesuatu apapun. Kataan nisbah pasti. Dipastikan, meyakinkan Allah berbeda dengan makhluknya. Wa hadha huwa dalilul ijmaliyul wajibu ma'rifatuhu kama taqaddam. Bermula ini, itulah dalil yang ijmali yang wajiblah oleh mengenalnya dalil kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ya nyaman. Ya, titik di sini. Masya Allah. Berapa halaman? 25 semuanya. Semoga Allah beri kesehatan agar bisa kita khatamkan cepat. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin.